Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur, NIM 111911585. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul artikel pertama, pengaruh market to book value likuiditas terhadap keputusan hedging pada perusahaan manufaktur di BI. Nama jurnal Journal Management. Volume isu dan halaman. Volume 5 nomor 1 2016 titik 2 355 strip 384. Tahun publisher 2016-01-14. Penulis Nikomang Reni Utami Dewi dan Niketut Purnawati. Data of Receipt Paper September 2015. Data of Receipt Revised Paper November 2015. Data of Accepted Desember 2015. Data of Published 2016-01-14. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh market to book value dan likuiditas terhadap keputusan hedging pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang. Hedging merupakan suatu strategi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi. Keputusan hedging dipengaruhi oleh market to book value atau MTBV dan likuiditas. Penelitian ini mengambil sampel 6 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selama periode penelitian, yaitu tahun 2009 dan 2013, dengan menggunakan metode pervasive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, multiple linear regression analysis. Objek penelitian. Exposure adalah objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko yang diprediksikan benar-benar terjadi. Exposure yang paling umum berkaitan dengan ukuran keuangan, misalnya harga saham, laba, pertumbuhan, penjualan, dan sebagainya. Subjek penelitian. Hedging dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu strategi yang dilakukan khusus untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. Hedging adalah suatu strategi yang diciptakan yang risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Metode penelitian. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada periode 2009-2013. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pertimbangan yaitu perusahaan manufaktur sering melakukan transaksi luar negeri, terutama untuk mendapatkan bahan baku dan mesin untuk produksi. Desain garis miring konstelasi penelitian. Mata uang tiap negara dinilai dari perspektif pada uang negara lain dengan menggunakan konsep nilai tukar atau kurs dalam kurung Hanafi 2009.2228. Griffin dan Pustay 2005 dan 185 menyatakan bahwa nilai tukar mata uang dapat diartikan sebagai banyaknya mata uang domestik yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu unit mata uang asing. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel MTBV secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan instrumen derivatif dan variabel likuiditas. Secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penggunaan instrumen derivatif. Keterbatasan penelitian. MTBV yang tinggi menunjukkan perusahaan membutuhkan dana yang lebih besar untuk membiayai pertumbuhannya sehingga perusahaan akan melakukan pinjaman pada pihak lain, dalam kurung pihak asing, yang akan meningkatkan risiko perusahaan. Untuk itu, maka perusahaan memerlukan hedging untuk meminimalkan risiko yang dihadapi. Implikasi teori dan manajerial dari penelitian. Hedging merupakan suatu strategi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi. Keputusan hedging dipengaruhi oleh market to book value atau MTBV dan likuiditas. Kesimpulan. Berdasarkan pada hasil analisis dan data pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa market to book value MTBV secara signifikan berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Ini berarti setiap peningkatan MTBV akan mengakibatkan nilai forward kontrak ikut meningkat, likuiditas secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. Ini berarti setiap peningkatan likuiditas akan mengakibatkan forward kontrak menjadi menurun. Saran atau rekomendasi penelitian. Adapun saran ini, penelitian ini yang pertama adalah dalam upaya meminimalkan risiko valuta asing yang dihadapi. Perusahaan hendaknya mempertimbangkan hubungan antara keputusan hedging atau forward contract dengan MTBV. Novelty. Market to book value mengindikasikan pandangan investor terhadap nilai perusahaan.
Perusahaan yang dipandang baik, sahamnya akan dijual lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Market to book value yang tinggi menunjukkan growth opportunities. Perusahaan juga tinggi untuk membiayai pertumbuhan tersebut. Perusahaan cenderung akan menggunakan pinjaman dari pihak lain sehingga risiko yang dihadapi perusahaan akan lebih besar. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan dapat menggunakan hedging untuk melindungi nilai hutangnya. State of the art. Hasil penelitian ini mendukung temuan dari Marcel et al. 2013, Ahmad dan Haris 2012, dan Paranita 2011 yang mendapatkan hasil bahwa market to book value atau MTBV secara signifikan berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Kelebihan. Berdasarkan pada hal analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa market to book value atau MTBV secara signifikan berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Ini berarti setiap peningkatan MTBV akan mengakibatkan nilai forward contract ikut meningkat. Likuiditas secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. Kekurangan. Nilai koefisien regresi untuk variabel current ratio adalah negatif sebesar 0,454 dan nilai SIG sebesar 0,042 sehingga SIG lebih besar 0,05. Nilai SIG lebih kecil dari 0,05 mengandung arti bahwa pada pengujian tersebut H0 ditolak H1 diterima. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa likuiditas secara signifikan berpengaruh negatif terhadap forward contract. Pengaruh negatif memiliki arti apabila current ratio meningkat sebesar 1 kali dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan, maka nilai kontrak forward akan menurun sebesar 0,454 miliar rupiah. Kesimpulan akhir Anda sebagai review atas artikel ini. Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa market to book value MTBV secara signifikan berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Ini berarti setiap peningkatan MTBV akan mengakibatkan nilai forward kontrak ikut meningkat. Likuiditas secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. Ini berarti setiap peningkatan likuiditas akan mengakibatkan forward kontrak menjadi menurun. Saya lanjut untuk artikel yang kedua dengan judul pengaruh Enterprise Risk Management atau IRM terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. Nama jurnal, Journal of Applied Managerial Accounting. Volume isu dan halaman, volume 2 nomor 2 September 2018, page 275 strip 281. Tahun publisher 2018 strip 07 strip 31. Penulis Iswajuni Sugeng Sutejo dan Arina Manasikna. Date of receipt paper September 2018. Date of receipt paper September 2018. Date of accepted September 2018. Date of publish 2018 strip 07 strip 31. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Enterprise Risk Management atau IRM dengan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan atau ROA dan kepemilikan manajerial terhadap ini perusahaan. Populasi penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda ordinary, least square atau LS, dan uji hipotesis yang menggunakan uji untuk menguji koefisien regresi dengan tingkat signifikan 5%. Latar belakang. Enterprise Risk Management atau IRM dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan memudahkan manajemen dalam mengendalikan beragam jenis risiko yang disebabkan adanya kondisi ketidakpastian dengan mengintegrasikan semua jenis risiko yang timbul menggunakan alat dan teknik terpadu, dan kemudian mengkoordinasikan kegiatan dari manajemen risiko kepada seluruh unit operasi dalam suatu organisasi sehingga semua jenis risiko dapat diminimalkan. Objek penelitian. Penerapan Enterprise Risk Management atau IRM dipandang sebagai sinyal positif oleh investor sehingga respon positif yang diberikan investor dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Enterprise Risk Management dengan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan atau ROA dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Subjek penelitian. Populasi penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda ordinary least square atau LS, dan uji hipotesis yang menggunakan uji untuk menguji koefisien regresi dengan tingkat signifikan 5%. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis. Nah, di sini ada desain konstelasi dan penelitian. Di bagian pertama ada variabel independent IRM, dan di bagian yang kedua ada variabel kontrol atau ukuran perusahaan ROA kepemilikan manajerial, dan diikuti sebelahnya ada variabel
independen nilai perusahaan. Kita lanjut ke hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Enterprise Risk Management (ERM) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Implikasi teori dan manajerial dari penelitian. Kepemilikan manajerial mempunyai koefisien negatif dan signifikan, yang berarti kepemilikan manajerial yang tinggi akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh hipotesis Entrustment yang dikemukakan oleh Slutz 1980, menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang semakin tinggi akan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Kesimpulan, berdasarkan pada uraian hasil analisis dan pembahasan pada uraian sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun penerapan Enterprise Risk Management (ERM) di Indonesia masih sedikit, namun dapat membuktikan bahwa ERM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan atau firm value. Saran atau rekomendasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Untuk perusahaan sebaiknya menerapkan Enterprise Risk Management atau ERM dalam mengelola risiko bisnis perusahaan agar dapat memaksimumkan nilai perusahaan. Novelty. Bertinetti et al. 2013, Hoyt and Liebenberg 2011, Hoyt and Liebenberg 2019, Lee et al. 2014 menghubungkan antara Enterprise Risk Management dengan nilai perusahaan, menemukan bahwa penerapan IRM memiliki dampak signifikan positif pada nilai perusahaan. Hasil empiris menunjukkan bahwa IRM akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 3,6% sampai 17%, lebih tinggi dari perusahaan yang tidak menerapkan IRM. State of the art. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Enterprise Risk Management berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan atau ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kelebihan, hipotesis Enterprise Risk Management atau ERM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kekurangan, disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan akhir Anda sebagai reviewer atas artikel ini. Berdasarkan pada uraian hasil analisis data pembahasan pada uraian sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah meskipun penerapan Enterprise Risk Management atau IRM di Indonesia masih sedikit, namun dapat membuktikan bahwa IRM berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan atau firm value. Demikian review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.